Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didan Abdillah, NPM 101222287 dari kelas B Manajemen 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS PAI, yaitu tentang kebutuhan manusia terhadap Rasul atau hajatul insan ila Rasul. Kebutuhan manusia terhadap Rasul saya rangkum menjadi 4 pertanyaan, yaitu mengapa kita harus mengenal Rasul? Kedua, apakah fungsi diutusnya Rasul terhadap manusia? Ketiga, bagaimana petunjuk Rasul tentang mengenal Sang Pencipta dan aturan hidup manusia? Yang keempat yaitu fitrah manusia. Yang pertama, mengapa kita harus mengenal seorang Rasul? Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki peran penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 32 yang berisi tentang Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kedua yaitu apakah fungsi diutusnya Rasul terhadap manusia? Dalam Al-Quran minimal ada 2 fungsi diutusnya para Rasul, yakni untuk memberi kabar gembira, contohnya seperti sunah-sunah Rasul, cara agar kita bisa masuk surga, perbedaan pahala dan dosa. Kedua yaitu memberi peringatan seperti apa yang dilarang oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, dan tidaklah kami mengutus para Rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Ketiga yaitu bagaimana petunjuk-petunjuk Rasul tentang mengenal Sang Pencipta dan aturan hidup manusia. Saya di sini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Hayatul Mudahomah, Hidayatul Rasul, Marifatul Khaliq, min Hauzul Haya. Pertama yaitu Hayatul Munaddomah. Hayatul Munaddomah adalah petunjuk dari Allah untuk membantu manusia ke arah yang baik menurut Jaimi 2015. Pengertian kepemimpinan menurut Aunur Rahim dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu spiritual dan empiris. Dalam pengertian spiritual, kepemimpinan Islam secara mutlak dari Allah. Adapun dalam pengertian empiris, yaitu kepemimpinan dari pengalaman yang didapatkan dari pengalaman tersendiri. Kedua yaitu Hidayatul Rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita akan meski mengikuti perintah Rasul. Contohnya seperti jika kita berkehendak mengikuti perintah Rasul, maka itu juga adalah perintah dari Allah. Lalu apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang robbani dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadatin pun terdiri dari pengakuan kepada 2, yaitu Allah dan Rasulnya. Menurut Adam 1428 Hijriah, akhlak Rasul yang jujur, amanah dan cerdas menjadikan Rasul patut untuk diikuti semua teladannya. Ketiga yaitu Marifatul Khaliq. Petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperlihatkan dan memikirkan alam sebagai penciptanya. Melihat gunung-gunung, hewan dan sebagainya merupakan cara untuk mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Quran Surah Luqman ayat 10.
yang artinya dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar bumi tidak menggoyahkan kamu, dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Keempat yaitu min hauzul hayah, petunjuk Rasul yang digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebagai utusan dan teladan yang baik untuk diikuti dalam mengamalkan Islam secara benar, mesti diamalkan mengikuti teladan kita kepada Rasul seperti yang diayatkan di Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berisi, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Terakhir yaitu kita akan menjelaskan tentang fitrah manusia. Fitrah menjadi manusia tidak hanya dimaknai dari sekedar suci dan bersih, tetapi fitnah sebagai manusia seperti Allah menciptakan manusia hanya dengan tujuan agar kita beribadah kepadanya. Manusia diberikan potensi Allah Subhanahu wa taala berupa 3 hal, yaitu potensi bodi, akal, dan hati. Berikut kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari presentasi di atas, yaitu manusia diciptakan oleh Allah taala dengan membawa fitrah naluri. Secara bahasa, fitrah artinya al-hilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Dan mengenal Rasul adalah hal wajib bagi seluruh umat Islam sebelum kita wajib untuk seluruh umat Islam, dan agar kita lebih mengenal siapa Tuhan kita. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf untuk segala kesalahan dalam pembawaan presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.